Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada momentum mulia ini, sebagai khatib tentunya memiliki kewajiban untuk menyampaikan wasiat tentang ketakwaan. Marilah pada momentum mulia ini kita senantiasa mengevaluasi ketakwaan kita di hadapan Allah.
dan berusaha meningkatkan takwa kita di hadapan Allah, melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi diri ini dari apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada momentum mulia ini tidak terasa saat ini kita sudah berada di awal bulan Sya'ban dan juga berada di awal tahun 2025, akhir bulan Januari. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang beriman, yang percaya bahwa setiap tindakan, setiap perbuatan, setiap sikap yang dilakukan di dunia ini tidak luput daripada pandangan Allah dan akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seyogyanya kita senantiasa muhasabah diri kita di setiap saat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana penegasan Allah Subhanahu wa taala, "Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad," bahwasanya hendaknya setiap diri dari kalian mempersiapkan bekal untuk hari esok. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh dan karenanya di awal bulan Sya'ban ini, di awal tahun 2025 ini, mari kita evaluasi diri kita untuk menjadi insan yang lebih baik lagi ke depan sebelum masuk di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak yang harus kita evaluasi, namun ada 3 hal yang terpenting yang harus kita evaluasi dalam hal ini. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah niat, orientasi dalam kehidupan kita selama ini. Apakah kita beraktivitas dalam hidup ini, melaksanakan aktivitas pekerjaan kita, atau sebagai pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin di luar dalam lingkungan sosial, dalam kenegaraan, menjalani segala amanah, melaksanakan apa-apa yang harus kita laksanakan. Apakah setiap aktivitas kita sudah melibatkan nama Allah di dalamnya? Apakah segala aktivitas kita bertujuan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Ataukah malah kita hanya sibuk mengejar dan mengejar dunia dan dunia? Nikmat demi nikmat kita kumpulkan, kita kejar yang belum kita dapatkan, namun kita lupa, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk melibatkan Allah di setiap aktivitas kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan bahwasanya innamal a'malu binniyat, segala sesuatu yang kita kerjakan dilihat daripada niatnya. Oleh dan karenanya di awal tahun ini, di bulan Sya'ban ini, mari kita senantiasa mengevaluasi niat kita selama ini. Luruskan niat kita dalam melakukan segala hal, melakukan aktivitas karena Allah Subhanahu wa taala ingin meraih ridho Allah dan mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, tahun demi tahun kita lewati bersama. Coba dicek bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia kita sampai dengan saat ini sudah berapa? 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan 70 tahun. Tanyakan dalam diri kita, apakah usia itu semakin membuat kita dekat kepada Allah atau semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Bahkan setiap tahun kita memperingati yang namanya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam Isra dan Mi'raj inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Coba cek hubungan kita kepada Allah melalui sholat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah
Allah Subhanahu wa taala. Apakah salat kita kepada Allah sudah baik? Jangan sampai selama ini kita sibuk mengejar jabatan kita sehingga kita lalai daripada mengingat Allah. Jangan sampai selama ini kita sibuk menjaga harta, menjaga usaha kita agar semakin sukses, namun ternyata kita lupa menjaga diri kepada Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya kita kalau di dunia ini kita diberikan kemewahan dunia, segala nikmat yang membuat kita bahagia, harta benda, pangkat jabatan, bahkan keluarga, Allah berikan segala nikmat yang indah. Namun kelak di akhirat, jangan sampai nikmat itulah yang membuat kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka coba tanya, apakah sifat terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita kelak itu sudah bisa mengantarkan kita menghadirkan ridha Allah Subhanahu wa taala, atau justru nikmat itu yang akan mempersulit kita masuk ke dalam surganya Allah, bahkan akan mengantar kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, evaluasi bagaimana hubungan kita. Hablum minallah. Yang kedua, hablum minan nas. Bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia. Sebelum masuk di bulan suci Ramadan, mari kita senantiasa introspeksi diri, evaluasi diri kita. Bagaimana hubungan kita kepada sesama, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sudah bangga dengan amal yang selama ini kita lakukan, namun ternyata kita masuk dalam golongan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang bangkrut. Suatu ketika Rasulullah bertanya dengan para sahabat, "Wahai sahabat, tahukah kalian siapa yang di antara kalian kelak di hari kiamat mengalami bangkrut berat?" Para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut ya Rasulullah adalah mereka yang tidak lagi memiliki dinar. Orang yang bangkrut adalah mereka yang dahulunya kaya, saat ini sudah tidak memiliki apa-apa." Apa kata Rasulullah SAW? Itu adalah bangkrut yang ringan. Kalaulah di dunia ini kita mengalami kekurangan harta, di dunia ini kita kekurangan daripada uang, masih ada keluarga yang bisa membantu kita, masih ada keluarga yang menjadi pejabat yang bisa menolong kita. Namun yang dimaksud oleh Rasulullah bangkrut berat adalah, kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang bangkrut di antara kalian kelak di hari yaumil akhir adalah mereka yang datang kepada Allah dengan bangganya membawa pahala salatnya, membawa pahala zakatnya, membawa pahala sedekahnya dan lain sebagainya. Namun ternyata innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Maha mengetahui atas apa-apa yang kita kerjakan. Ternyata pada saat itu hadir orang yang menuntut kita. Ternyata kita bangga dengan amal salat kita, amal pahala ibadah haji sedekah kita. Ada orang yang menuntut pada saat itu, "Ya Allah, saya pernah diambil hak saya, boleh ya Allah?" Apa yang terjadi? Maka pada saat itu Allah perintahkan malaikat berikan amal solehnya kepada orang yang pernah dimakan hartanya pada saat di dunia sebagai penebus hutang. Kemudian datang lagi, "Ya Allah, ya Allah, saya pernah difitnah olehnya ya Allah." Maka amal baik kita diberikan kepada orang yang pernah kita fitnah. Habis amal kita, ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, masih ada beberapa orang yang akan menuntut, "Ya Allah, ya Rahman, saya pernah ditampar olehnya ya Allah, saya pernah ditumpahkan darah olehnya ya Allah." Hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi pada saat itu? Amal keburukan, dosa orang-orang yang pernah kita sakiti akan diberikan kepada kita untuk dipertanggungjawabkan sebagai pembayar hutang kesalahan yang pernah kita lakukan di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh dan karena yang hadirin yang dimuliakan Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah sangat penting. Namun juga jangan lupa, jangan sampai ibadah kita membuat kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita lupa menjalin silaturahmi di antara kita.
Mari di bulan Sya'ban ini, sebelum masuk bulan suci Ramadan, mari kita eratkan tali silaturahmi, saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Semoga Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allah berikan keberkahan di bulan Sya'ban dan pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع الكريم مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اهدنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية. اللهم بارك لنا في رجاء وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. Kompas TV, independen, terpercaya.